Terima kasih Anda kembali bersama kami. Sebelum kita berbincang bersama dengan OJK di segmen Market Buzz ini, kami tampilkan terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi dan emiten yang patut Anda cermati. Betul, dari Indonesia akan ada data mengenai cadangan devisa Indonesia di bulan Januari, kemudian juga dari Malaysia ada cadangan devisa di Malaysia begitu, dan juga di Singapura akan ada cadangan devisa di bulan Januari secara month on month. Dari Jepang akan ada data mengenai belanja rumah tangga Jepang secara year on year. Dari Filipina akan ada data mengenai IHK inti Filipina, dan dari Malaysia kembali ada data mengenai produksi industri Malaysia, dan dari Taiwan neraca perdagangan Taiwan, dan dari Amerika Serikat ada data mengenai neraca perdagangan Amerika Serikat, dan dari Perancis ada data mengenai neraca perdagangan Perancis. Kemudian pemirsa, dari emiten ada PT Aviana Sinar Abadi atau IRSX akan IPO pada pagi hari ini dan dikabarkan telah oversubscribe sebesar 100 kali. PT Asmor Asset Management atau Amor akan ex dividen tunai interim. Dan kita lihat pemirsa, review dari IHSG kemarin dibayangi kenaikan suku bunga global saham Asia tertekan. IHSG kemarin juga menyerah dan turun 38 poin atau 0,55% ke posisi 6.873. Sektor teknologi melemah turun sebesar 1,62%, memimpin pelemahan, sementara sektor transportasi terkuat setelah naik sebesar 0,42%. Kita lihat dari update Bursa Asia pemirsa pada pagi hari ini. Ya, Nikkei dibuka menguat 0,2% di level 27.749, STI Singapura menguat 0,19% di level 3.392, Kospi Korea dibuka menguat 0,32% di level 2.445, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,68% di level 21.367. Itu dia pemirsa sedikit review terkait dengan Bursa Asia dan juga review dari penutupan IHSG. Dan pemirsa, kasus-kasus penipuan investasi belakangan memang kian marak di Indonesia. Bahkan ada yang pelaporannya sudah bertahun-tahun namun hingga kini belum tuntas. Nah, jika terus berlarut-larut, hal ini memang dikhawatirkan dapat mempengaruhi iklim investasi di industri keuangan ke depan. Ya, untuk itu Otoritas Jasa Keuangan diharapkan betul-betul mampu mengatasi tantangan industri jasa keuangan dan memberikan perlindungan untuk masyarakat, baik terkait asuransi, pinjaman online, hingga investasi. Dan untuk membahas tema pagi hari ini, ciptakan ekosistem investasi yang aman bersama OJK. Sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Friderika Widiasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi Mas Wiki dan Mbak Prisa. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini ya Ibu Kiki ya. Senang hati ya. Oke, bagaimana Ibu melihat nih terkait dengan literasi keuangan masyarakat saat ini, khususnya tentunya seputar investasi? Mas Wiki dan Mbak Prisa, kalau kita melihat literasi keuangan masyarakat Indonesia, hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat kita meningkat dari survei kita di tahun 2019 ya, saat ini sebesar 49,68%. Ini naik kalau dibandingkan dengan survei sebelumnya 38%. Sementara untuk inklusi juga ada peningkatan yang cukup signifikan dari 76,19% menjadi 86,1%. Dan juga kabar baiknya adalah gap antara indeks literasi dan inklusi yang tadinya 38% itu gapnya menurun. Karena begini Mas Wiki dan Mbak Prisa ya, kalau indeksnya itu tinggi tetapi gap antara inklusi dan literasi itu besar, itu bahaya juga. Artinya banyak masyarakat kita menggunakan produk dan jasa keuangan tapi sebenarnya nggak paham apa produk dan jasa keuangan yang digunakan. Ini kita berbicara tentang produk keuangan yang legal ya, yang benar-benar mendapat izin dari OJK. Ini belum melihat yang korban-korban atau masyarakat yang masuk ke dalam skema-skema penipuan investasi, pinjol ilegal, dan lain-lain, Mbak. Jadi kalau kita melihat saat ini dengan adanya upaya
koordinasi dan kolaborasi antara OJK dan berbagai stakeholder lainnya, ini bisa dalam wadah yang saat ini kita sebut Dewan Nasional Inklusi Keuangan inklusif, dan juga tim percepatan akses keuangan daerah yang saat ini ada di 487 tempat ya, itu sudah di 34 provinsi dan kemudian 453 di kabupaten kota. Nah, kalau kita melihat Mas Wiki dan Mbak Prisa, kalau kita lihat literasi inklusi di pasar modal, ini cukup unik ya, karena kalau kita lihat inklusinya itu naiknya sangat signifikan. Dari tingkat literasi inklusi di tahun 2019 sebesar 1,5%, itu meningkat menjadi 5,19%. Ini lompatan yang sangat luar biasa. Memang kalau kita lihat fenomenanya ini sejalan dengan jumlah investor di pasar modal yang ada di data KSCI, yang saat ini sudah mencapai 10 juta investor. Ini luar biasa kan Mas Wiki dan Mbak Prisa juga mengamati pertumbuhan investor di pasar modal, ini tentu suatu yang mengembirakan. Namun demikian ada tapinya nih Mas dan Mbak ya, adalah tingkat literasinya yang masih belum tinggi, karena kita melihat justru literasinya ini ada slightly penurunan ya, justru ya, dari 4,92% menjadi 4,11%. Nah, ini cukup harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai nih anak-anak muda yang sekarang, nah kan kalau kita lihat datanya Mas dan Mbak ya, dari 10 juta investor di pasar modal ini, 81 sekian persen itu adalah generasi milenial. Ya, itu gen milenial dan Gen Z ya. Kemudian dengan total nilai sekitar asetnya 196 triliun. Ini cukup bagus dan cukup mengembirakan. Tapi bila tidak dibarengi dengan tingkat literasi yang memadai atau yang juga meningkat seiring dengan perkembangan inklusinya, ini cukup menurut saya riskan. Jangan sampai mereka masuk sekarang, tapi kemudian ke depannya justru mereka tidak sustain gitu, pertumbuhannya tidak sustain. Karena itu, ayo sama-sama semua pihak ya, OJK pasti akan bersama-sama dengan stakeholder di pasar modal untuk bersama-sama mengejar indeks literasi di pasar modal ini juga semakin meningkat selain inklusi yang cukup meningkat. Begitu Mas Wiki dan Mbak Prisa. Ya, dilihat dari jumlah investor dan lain sebagainya, ini memang betul-betul menjadi indikator bahwa masyarakat sendiri sudah cukup banyak kemudian mengetahui produk-produk investasi keuangan, begitu tinggal kemudian meningkatkan tadi literasinya begitu ya, agar terhindar dari berbagai macam kasus yang kemudian terjadi belakangan ini. Tadi sempat disampaikan sudah memang dijalin koordinasi lah dengan berbagai macam pihak. Nah, bentuk koordinasinya itu seperti apa Bu Kiki antara OJK dan juga pihak-pihak terkait dalam peningkatan pengawasan dan juga penguatan sektor keuangan tahun 2022 dan juga kemudian memasuki tahun 2023 tahun ini? Iya, mungkin kita berbicara secara lebih luas sedikit ya, dalam hal kalau kita melihat stabilitas sektor keuangan di Indonesia ini terjadi dengan sangat baik dan kondusif sepanjang tahun 2022, bahkan setelah kita melewati masa yang sangat sulit ya, masa pandemi, ini saya yakin merupakan buah sinergi kuat ya, koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan juga LPS dalam forum KSSK. Ini juga kita saling berkoordinasi, ini ada forum rutin yang kita lakukan, baik itu level deputis maupun di prinsipal, dan kita saling berdiskusi tentang kebijakan dan bagaimana kita sama-sama menjaga perekonomian kita dalam fungsinya masing-masing. Nah, untuk tadi menanyakan bagaimana di tahun mendatang juga ya, kami juga yakin ya untuk tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut. Kemarin waktu di pertemuan tahunan industri jasa keuangan disampaikan oleh Ketua OJK bahwa kami sangat optimis untuk tahun 2023 ini. Kredit perbankan juga akan diproyeksikan tumbuh 10-12%, DPK juga akan naik sekitar 7-9%. Kalau di pasar modal sangat optimis juga, nilai emisi ditargetkan 200 triliun dan bisa mencapai lebih besar lagi dalam hal didukung oleh perekonomian yang lebih baik lagi. Untuk sektor IKNB juga kita cukup optimis, piutang pembiayaan di perusahaan pembiayaan akan meningkat sekitar 13 sampai dengan 15%. Juga untuk aset di asuransi jiwa dan asuransi umum kita perkirakan juga akan meningkat sebesar
sampai dengan 7%. Nah memang Mas Wiki dan Mbak Prisa, di tengah peningkatan yang luar biasa, kemarin juga pertumbuhan ekonomi 2022 diumumkan oleh BPS mencapai angka yang luar biasa 5,3%. Ini tentu kita harus menyambut dengan optimis ya, tetap waspada tentu. Namun dalam hal konteks yang kita bicarakan pagi ini tentang investasi, tentu kita juga harus terus meningkatkan koordinasi dan sinergi, dan terutama dalam hal ini OJK juga memahami bahwa kita harus terus meningkatkan pengawasan ya, karena memang fungsi OJK adalah mengatur, mengawasi, dan juga nanti ada aspek melindungi ya. Pelindungan ini kemarin juga disinggung oleh Bapak Presiden. Nah, kaitan dengan yang paling up to date saat ini, pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK nomor 4 tahun 2023 kemarin, menuntut OJK dan seluruh pihak terkait untuk melaksanakan pengawasan secara lebih terintegrasi di seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk konglomerasi keuangan. Dan dalam hal ini kami membentuk unit khusus untuk pengawasan terintegrasi, misalnya untuk mengawasi secara langsung untuk financial holding company, dan juga menangani cross-cutting issue di pengawasan sektoral. Baik. Dan yang utama juga, Mas Wiki dan Mbak Prisa, ini sesuatu yang menggembirakan sekali bahwa di undang-undang yang baru tersebut disebut tentang pengawasan market conduct, atau bahasa di undang-undang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Jadi kalau selama ini lebih ditekankan pada pengawasan di prudential, dalam hal ini Kepala Eksekutif Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, itu mengawasi seperti kesehatan suatu perusahaan, rasio-rasionya, kecukupan modal, dan lain-lain. Tetapi ada satu sisi lagi yang disebut di undang-undang, dan saya rasa ini suatu berita sangat positif bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ada pengawasan market conduct. Karena kita melihat, Mbak Prisa dan Mas Wiki, banyak sekali kasus yang secara prudensial perusahaannya baik-baik saja, tetapi ternyata dari sisi market conduct-nya, ini yang menyebabkan banyak terjadi kasus-kasus seperti kemarin Bapak Presiden menyampaikan, banyak sekali kasus-kasus asuransi unit link yang kemudian mengadu kepada Bapak Presiden, kemudian kasus-kasus lama belum terselesaikan juga. Ini adalah masalah conduct ya, dan karena itu kami sedang menyusun infrastrukturnya dari penugasan di Undang-Undang P2SK ini. Memang kemarin kita punya POJK 6 ya, tentang pelindungan konsumen, yang sebenarnya di situ juga mengatur terkait market conduct, tapi sekarang semua dikuatkan di level undang-undang. Saya rasa ini suatu hal yang sangat positif. Selain itu juga Mbak Prisa dan Mas Wiki, itu ada juga bahwa untuk Satgas Waspada Investasi yang tadinya adalah levelnya adalah MOU antar lembaga, ini sudah masuk ke dalam ranah undang-undang. Jadi ini juga suatu berita positif bahwa ini semua bisa dikenakan pidana untuk pelanggaran-pelanggaran di ranah-ranah penawaran-penawaran ilegal ini, bisa ada sanksi pidananya cukup berat. Dan saya rasa ini suatu berita positif buat kita semua. Ini adalah kabar positif bahwa Anda sangat optimis ataupun dari OJK menatap 2023 terkait dengan industri keuangan akan meningkat, dan pengawasannya juga tengah diupayakan dari segi peraturan dan undang-undang. Tapi dalam masa proses penantian ini disahkan ataupun bisa diberlakukan, nah apa himbauan dari OJK terhadap masyarakat agar terhindar dari penipuan, investasi bodong? Kita bahas lebih lanjut nanti ya Ibu Kiki di segmen selanjutnya. Ya, tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Ibu Frederika Widiasari Dewi. Beliau adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Oke, sambil menanti penguatan dari segi peraturan pengawasan dari OJK terkait dengan segala aktivitas di industri keuangan, apa himbauan OJK ke masyarakat soal investasi, misalnya investasi bodong ini, agar tidak terjerat? Mengingatkan sekarang inklusi keuangan meningkat, tapi literasinya ini nggak sepadan dengan inklusinya. Ya, saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Mas Wiki dan Mbak Prisa, hati-hati dalam mencermati produk jasa keuangan yang akan digunakan. Yang pertama tentu paling basic, pastikan bahwa itu adalah entitas yang legal. Hati-hati, izin mendirikan usaha berbeda dengan izin untuk usaha di sektor keuangan. Yang ini adalah harus dari otoritas di sektor keuangan, dalam ini OJK. Jadi itu dulu, kadang-kadang orang sering rancu, ini dapat izin kok bentuknya PT apa, CV apa, atau apa, itu berbeda. Jadi pastikan bahwa ini adalah entitas legal. Caranya gimana? Sangat mudah.
telepon ke atau WA ke kontak OJK 157 ke 081 157 157 157. Ini bebas pulsa ya. Kalau telepon juga bisa. Ini juga sebutkan aja namanya apa. Nanti petugas kami akan menyampaikan, oh ini adalah yang legal, ini yang bodong, misalnya seperti itu ya. Sebenarnya kami banyak melakukan publikasi, tapi masyarakat kita kan cenderung males ya searching gitu. Jadi silahkan aja WA aja, anytime pasti akan dibalas. Nah yang kedua, ketika sudah memastikan ini legal atau tidak legal ya, itu sebelum ke situ Mbak, pastikan dulu legal dan logis ya. Logis enggak? Misalnya penawarannya itu karena kemarin kalau kita melihat ya ada bentuk mereka berizin ya, sebut saja koperasi ya seperti itu ya. Mereka berizin resmi gitu ya, tetapi menawarkan imbal hasil yang tidak masuk akal. Nah ini adalah salah satu hal yang membuat masyarakat kita mudah sekali terjebak kepada skema-skema yang kemudian akan menjerat mereka di masa yang akan datang. Ini misalnya ditawarkan imbal hasil atau bunga yang melebihi dengan kewajaran. Ini juga hati-hati. Jadi harus cek tadi legal yang pertama, yang kemudian adalah logis. Nah ketika sudah seperti itu Mbak, ya ketika sudah pasti ini sudah legal, logis ya, nah itu harus banyak belajar juga. Misalnya tadi kita berbicara tentang investasi di pasar modal misalnya. Nah itu pastikan juga bahwa Anda itu atau masyarakat atau investor memahami produk dan jasa keuangan apa yang digunakan. Kalau mau beli saham, reksadana, pahami dulu. Ini saham apa, seperti apa fundamentalnya. Terus kemudian kalau reksadana isinya apa? Apakah ini reksadana saham, reksadana campuran? Berarti kalau reksadana saham tanya dalamnya sahamnya apa gitu. Harus ada inisiatif dari masyarakat juga sendiri untuk mencari tahu, untuk melaporkan, untuk menanyakan begitu ya. Karena sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi dan itu tadi harus legal. Yang kedua juga harus diingat jangan cuma legal tapi harus logis begitu ya Bu ya. Betul. Kalau nggak logis ya berarti ada sesuatu. Betul. Oke. Nah ini kami juga punya ini Mbak, kalau nanti misalnya sudah masuk ke legal dan logis, ini benar-benar perusahaan yang sah gitu ya. Kemudian terjadi dispute antara nasabah atau konsumen dengan perusahaannya, silakan kontak di APPK OJK, aplikasi Portal Pelindungan Konsumen. Karena satu fungsi OJK adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi. Nah ini adalah satu bentuk perlindungan kita. Selain kita mengawasi tadi market conduct-nya, kita juga menyediakan sarana-sarana masyarakat untuk bisa mengadu kepada kita. Nah mungkin kalau boleh saya menutup Mbak, bahwa saya ingin mengquote ya Warren Buffett ya, salah satu acuan kita semua lah di dunia pasar modal ya. Ini dia mengatakan adalah the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn gitu. Jadi yang pertama adalah invest di diri kita sendiri tentang belajar, pengetahuan, informasi. Dengan begitu kita udah mengequip diri kita sendiri kalau kita masuk ke dunia investasi yang menggunakan uang kita, dana kita, sehingga kita pasti akan mendapatkan the best outcome dari apa yang kita investasikan. Begitu Mbak Prisa dan Mas Wiki. Menarik, semoga ini memang menjadi sebuah perbincangan yang luar biasa untuk memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat begitu terkait dengan perlindungan dari masyarakat sendiri terkait dengan investasi di industri keuangan. Bu Kiki, terima kasih sudah disempatkan waktunya dan juga disampaikan tadi penjelasan yang komprehensif. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, sampai jumpa Mas Wiki dan Mbak Prista. Baik, demikian perbincangan ya bersama dengan Ibu Friderika Widiasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Tadi disampaikan memang sudah ada payung hukum yang akhirnya dapat membuat sebuah institusi begitu yang kemudian membuat produk keuangan ke masyarakat, investasi begitu, sehingga akhirnya nanti akan ada tindakan pidana yang bisa diberikan. Iya, tapi ini memang masih berproses, kita masih menunggu sahnya ya peraturan yang tengah dibuat oleh OJK tadi. Dan berbicara mengenai investasi di pasar modal misalnya ya, akan ada emiten lagi satu hari ini yang melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Aviana Sinar Abadi atau IRSX. Berikut seremoni IPO-nya dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Murah Komang Panji Pramana, Direktur, Fajar Indrayanto D, Piki Purwanto, Hendry, dan Wilson Tan. Corporate Secretary Fajar Indrayanto D.
Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Penjamin pelaksana emisi efek atau penjamin emisi efek PT Shinhan Sekuritas Indonesia. Biro Administrasi Efek PT Vikomindo Buana Registrar. Akuntan Publik KAP Morhan dan Rekan. Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa and Partners. Notaris Rini Yulianti SH. Berikut informasi data keuangan PT Aviana Sinar Abadi Tbk per 31 Juli 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Kami undang untuk naik ke atas panggung Dewan Komisaris dan Direksi PT Aviana Sinar Abadi Tbk dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Dua menit 10 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 11.30 untuk sesi pertama. Dilanjutkan pada pukul 13 sampai pukul 15 untuk sesi kedua. Satu menit 30 detik lagi menuju pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Satu menit 10 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Dan nantinya kami juga mengundang seluruh hadirin untuk turut menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 50 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Tiga 30 detik lagi menuju pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demikian saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Aviana Sinar Abadi Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp106. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 197 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 90.000 lot saham dan untuk total nilai transaksi sebesar Rp1,1 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6905.67 atau mengalami kenaikan sebesar 0,45% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk masuk dalam sektor teknologi.
Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 5741.32 atau mengalami kenaikan sebesar 0,04% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Transaksi saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp94. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Kepada para VIP yang berada di atas panggung, kami persilakan untuk maju 2 langkah ke depan untuk mengikuti prosesi penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari Bursa Efek Indonesia kepada PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari PT Aviana Sinar Abadi Tbk kepada Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama di atas panggung. Ya, itu tadi dia prosesi IPO dari PT Aviana Sinar Abadi Tbk dengan kode saham IRSX yang masuk ke dalam indeks IDX Teknologi gitu ya. Oke, dan mencermati pembukaan perdagangan, saat ini emiten yang bergerak di sektor teknologi ini dan subsektornya software dan IT services turun hampir 5% ke posisi 96 dari level ataupun harga IPO-nya di 101. Dan kita juga akan mencermati pembukaan dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini pemirsa, di mana IHSG kalau kita cermati saat ini sedang bergerak di teritori positif dan sampai dengan detik ini kenaikannya hampir 0,5% ke 6.904 atau naik sekitar 30 poin. Dan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau ini masih di 15.014. Mungkin kita gainers losers ya? Betul, kita ke top gainers terlebih dahulu ada BBCA, BMRI dan juga Adaro dan ITMG. Top gainers kita di pagi hari ini pemirsa dengan penguatan masing-masing 0,57%, 0,76%, 3,24%, kemudian 3,17%. Kemudian pemirsa top losersnya adalah Antam dengan pelemahan 1,32% di 2.240, BBNI turun 0,53% di 9.300, BSBK turun 6,33% di posisi 74 dan Inco turun 0,69% di posisi 7.200. Sekali itu tadi dia data-data pembukaan dari market pagi hari ini. Semoga memang ini akan dapat menimbulkan optimisme tersendiri begitu ya terhadap pergerakan portofolio Anda di pagi hari ini. Iya, bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda.